Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi, dan juga tutorial Excel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat surat tagihan pajak. Nah, biasanya surat tagihan pajak ini diterbitkan ketika misalnya kalau teman-teman itu membuat terlambat terlambat melakukan penyetoran pajak, atau mungkin ada juga denda karena telat lapor. Nah, mungkin ada juga biasanya yang teman-teman yang mendapat SP2DK, dan atas SP2DK tersebut mengharuskan teman-teman membuat pembetulan, dan pembetulan tersebut mengakibatkan pajaknya itu kurang bayar teman-teman, entah itu di SPT masa PPN, SPT unifikasi, ataupun di SPT badannya. Nah, pokoknya di seluruh SPT ya yang mengakibatkan kurang bayar. Nah, itu biasanya akan diterbitkan surat tagihan pajak. Nah, gimana caranya? Yuk kita bahas. Pertama, teman-teman itu harus membuka Cortex. Seperti biasa, kalau dulu di DJP online, mungkin kita membuat ID billingnya itu langsung ya, langsung di kode billing, dan selanjutnya kita input tuh untuk kode untuk nomor surat STP-nya gitu. Nah, sekarang nggak perlu ya teman-teman. Setelah teman-teman login, teman-teman silakan masuk, dan setelah masuk teman-teman tampilannya akan seperti ini ya. Di sini teman-teman silakan klik menu pembayaran, selanjutnya pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Nah, setelah teman-teman klik ini, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi enaknya itu di Cortex kita jadi tahu nih untuk STP yang belum kita bayar tuh yang mana aja sih. Pun juga kalau misalnya sudah dibayar juga dia akan otomatis hilang ya teman-teman. Nah, yang sangat unik di sini, teman-teman ini bisa membuat satu ID billing itu untuk 3 STP atau lebih gitu ya teman-teman. Atau bisa juga teman-teman itu membuat STP, satu ID billing gitu ya. Nah, itu enaknya, dan di sini teman-teman juga bisa cicil ya. Kalau teman-teman lihat di STP yang ini nih, yang 00151 yang nomor 2 ini kan ada surat tagihan pajak sebesar 11.574. Nah, dia bisa hanya dibayar 5.000 saja teman-teman. Artinya bisa dicicil. Nah, untuk peraturannya itu tidak membatasi ya, membatasi mau berapa kali cicilan. Nah, misalnya di sini bisa saja saya bayar 5.000, sisanya di pembayaran berikutnya langsung lunas. Atau mungkin saya mau 3 kali bayar. Nah, itu bisa saja teman-teman. Di Cortex itu tidak membatasi ya untuk pembayaran secara cicil, itu seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah, misalnya teman-teman telat melakukan pembayaran PPN misalnya, dan otomatis kan tidak bisa lapor. Nah, teman-teman tidak bisa langsung membayar denda tersebut. Jadi pembayaran denda STP itu harus muncul dulu sekarang di Cortex. Karena di DJP online itu sudah tidak bisa membuat ID billing untuk STP lagi ya teman-teman. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman itu yang pertama itu harus memilih STP-nya. Nah, di sini kalau di simulasi yang saya buat ini saya membuat 2 STP. Nah, di sini langsung ada kodenya. Contoh STP yang pertama itu 411126. Nah, yang kedua juga sama. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ya kodenya itu atas apa gitu ya. Nah, di sini saya simulasi untuk yang pertama itu saya bayarnya lunas. Dan selanjutnya yang kedua itu saya cicil hanya 5.000 saja teman-teman. Oke. Jadi pertama teman-teman pilih STP-nya, selanjutnya teman-teman input berapa jumlah STP yang akan teman-teman bayar. Apakah akan dilunasi atau hanya sebagian saja. Gitu. Nah, nanti teman-teman ada dua nih cara pembayaran. Dan ketika teman-teman pilih nih, dia akan otomatis muncul di sini teman-teman. Total amount to be paid. Nah, ini sini ya teman-teman. Nah, di sini ada dua cara. Pertama, teman-teman itu membayar STP-nya itu dengan kode billing. Ya, jadi nanti dia akan muncul kode billing. Dan kalau misalnya teman-teman itu membuat sekaligus, yang tadi saya bilang
Kalau dulu kita buat ID billing, satu ID billing, satu STP. Tapi kalau di Cortex itu tidak, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih 3, terus langsung diklik buat kode billing, maka dia akan muncul satu kode billing saja. Nah, itu buat buat kode billing mandiri. Itu cara pembayaran pertama. Selanjutnya untuk pembayaran kedua, teman-teman itu bisa klik bayar dengan pemindah bukuan deposit pajak. Nah, ini teman-teman bisa melakukan deposit terlebih dahulu, dan dari deposit tersebut nanti akan dipindah bukukan untuk pembayaran STP. Itu ya. Dua-duanya bisa ya, teman-teman. Tidak ada yang tidak bisa, dua-duanya bisa ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan simulasi kalau misalnya dia bayar dengan pemindah bukuan deposit pajak, nanti dia akan muncul tuh saldo depositnya berapa, yang akan digunakan berapa. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman buat kode billing. Nah, di sini saya simulasinya buat kode billing ya. Ketika teman-teman sudah pilih, sudah menentukan nominal, buat kode billing, nah nanti dia ketika teman-teman klik buat kode billing, dia akan otomatis terdownload ya, teman-teman. Nah, gimana hasil downloadannya? Nah, dia hasil downloadannya seperti ini, teman-teman. Nih. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, bahwa di Cortex ini bisa saja satu ID billing itu untuk banyak STP, teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak perlu lagi melakukan pembuatan ID billing satu STP, satu ID billing. Dan juga nanti di sini ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran, nanti di sini juga akan muncul di buku besar ya, buku besar, teman-teman. Nah, di situ nanti akan terlihat tuh apakah sudah dibayar atau belum. Termasuk juga di buku besar tersebut bisa melihat nota nota tanda penerimaan negara. Biasanya BPN, bukti penerimaan negara. Kalau dulu kan kita ngumpulin satu-satu. Nah, tapi di sini enaknya Cortex itu nggak perlu kita kumpulin lagi. Oke, setelah seperti ini teman-teman silakan melakukan pembayaran seperti pada umumnya gitu ya. Nah, itu saja teman-teman dari saya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan atau ingin konsultasi, boleh komen di video yang ini. Nanti insya Allah akan saya balas ya, teman-teman. Itu saja dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.